وقال المصنف الإمام أحمد بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلومكم وبعلوم سائر الصالحين إلى أن قال والمقالة الخامسة. Dan maqalah yang kelima, nasihat yang kelima. An Sayyidina Utsman radhiyallahu ta'ala anhu. Ungkapan nasihat yang kelima dari Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, hammud dunya zulmatun fil qalbi wa hammul akhirati nurun fil qalbi. Hammu gelisah karena pikiran, galau. Apa? Galau. Ham namanya. Kalau orangnya mahmum, orang lagi galau, orang lagi gelisah karena pikirannya, itu namanya mahmum. Hammud dunya, pikiran gelisah karena urusan dunia. Pikiran gelisah karena urusan dunia. Zulmatun fil qalbi, itu adalah kegelapan dalam hati. Umpamanya tentang dunia, masalah utang. Tentang dunia, masalah makanan, masalah pakaian. Apa lagi? Pokoknya masalah-masalah dunia yang menyebabkan kita kepikiran terus. Maka itu akan menyebabkan di hati kita ini gelap. Kalau terus-terus gelap, bisa jadi mati. Makanya kalau kita memiliki dunia, hendaklah di luar pikiran saja. Jangan sampai masuk ke pikiran sampai ke hati. Cukup di tangan. Makanya ada doa itu mengatakan, Allahumma ja'alid dunya fi aidina wa la taj'alha fi qulubina. Jadikanlah dunia kami ini hanya berada di tangan saja, tidak sampai masuk ke pikiran dan ke hati kami. Apa sampai orang-orang sakit gara-gara hanya pikirannya, rusak gara-gara pikiran. Hartanya itu masuk ke hati, masuk ke pikiran. Itu menyebabkan dia sakit. Tidur tidak nyenyak, makan tidak banyak, penuh ketakutan, penuh kekhawatiran. Kenapa? Karena takut mobilnya bagaimana, karena takut hartanya hilang, karena takut banyak. Karena ketakutan, kekhawatiran menyebabkan tidak bisa tidur. Dipikirkan. Siang dia berpikir di gudang tokohnya, di kebunnya, di tambangnya. Ketika sampai di rumah masih kepikiran juga, masih di pikirannya gimana tambangnya tadi, bagaimana tokohnya tadi, bagaimana kebunnya tadi. Sampai tidur pun tidak nyenyak karena mikirkan hal-hal itu, sehingga akhirnya sakit. Maka pikiran gelisah karena urusan dunia ini adalah menyebabkan hati kita gelap. Wa haqqul akhirati nurun fil qalbi. Sedangkan gelisah, bingung karena urusan akhirat itu adalah cahaya di dalam hati. Kalau urusan akhirat banyak. Umpamanya biasanya kita hafal sehari itu 1 halaman. Tahu-tahu sehalaman sehari tidak bisa hafal. Setengah halaman pun tidak dapat. Jadi bingung, jadi gelisah, jadi galau. Itu adalah hatinya bercahaya. Biasanya malam terbangun jam 3 bisa sholat malam. Tahu-tahu lewat sampai jam 5, jam setengah 6. Bingung dia, gelisah, galau, tinggalan, bangunnya terlambat. Itu menyebabkan cahaya, bercahaya di hati.
biasanya dia bersedekah 10.000 sehari. Hari itu kelewatan, tidak bersedekah sama sekali. Bingung dia, galau, kepikiran. Menyebabkan dia bisa tidur gara-gara tidak sedekah hari itu. Itu juga menyebabkan cahaya dalam hati. Itu urusan akhirat. Maka hal ini berbeda dengan urusan dunia tadi. Hatinya akan berterang, hatinya bercahaya. Kalau hatinya bercahaya, mudah mendapatkan ketukan hidayat, petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Diterangkan, ayil huznu fil umuril muta'alliqati bidunya sara mudliman fil qalbi. Yakni artinya al-huznu, kesedihan, kegelisahan, kebingungan, kegalauan, huznu. Fil umuril muta'alliqati bidunya, pada urusan-urusan perkara-perkara al-muta'alliqati yang berhubungan, yang berkaitan bidunya dengan urusan dunia tadi ya. Sudah jelas tadi apa baik yang urusan dunia, urusan rumah, harta, urusan dunia. Itu menyebabkan seorang akan menjadikan mudliman, kegelapan fil qalbi, di hati. Kalau hatinya gelap, susah dapatkan petunjuk, hidayat. Wal huznu fil umuril muta'alliqati bil akhirah, sedangkan kesedihan, kegelisahan, kebingungan dalam urusan yang berhubungan dengan akhirat, itu akan menyebabkan munawwiran, seorang menjadi munawwiran, bercahaya bil qalbi, untuk hati. Tinggal kita menimbang-nimbang. Kalau urusan dunia tidak usah pikirkan, kita serahkan ke Allah. Tapi kalau urusan akhirat, boleh kita nyesal, boleh kita pikirkan, boleh kita bingung. Ada petunjuk dari masyayikhnya Ustadz dulu di Mekah, katanya ada tanda kalau ada orang ubanan. Uban itu kan biasanya sebabnya adalah karena banyak pikiran. Selain karena tua, kemudian sebab lain karena kepikiran. Nah, kalau dia banyak mikir tentang akhirat, ubannya itu biasanya dimulai dari pinggir-pinggir. Pinggir kanan, pinggir kiri. Tengahnya masih hitam, dimulai dari pinggir. Itu biasanya uban banyak mikirkan urusan akhirat. Tapi kalau ubannya langsung dari tengah, rata langsung, itu biasanya banyak memikirkan urusan dunia. Itu diantara tanda. Nah, ini nasihat daripada Utsman supaya hati kita itu jangan gelap, jangan hitam. Kalau urusan dunia tidak usah pikirkan, tapi pikirlah tentang urusan akhirat. Maka doa di sini, Allahumma la taj'alid dunya akbara hammina wala mablagha ilmina. Allahumma ya Allah, la taj'al, jangan kau jadikan dunia kami ini akbara hammina, urusan kami yang paling besar, tujuan kami yang paling besar. Wala mablagha ilmina, bukan tujuan tertinggi ilmina, ilmu dunia ini bukan menjadi pikiran terbesar, dan juga bukan menjadi tujuan paling pertama daripada keduniaan. Jangan kita cari ilmu gara-gara untuk dunia. Jangan menjadikan dunia ini pikiran kita yang prioritas. Tak usah diprioritaskan pikiran dunia. Yang penting usaha sudah. Kita usaha, berkebunlah, berdaganglah, pegawaiikah. Sudah usaha, kita serahkan kepada Allah SWT. Kalau kita usaha, umpamanya ke kebun jam 7, pulang jam 5, selesai pulang di rumah, tidak usah lagi mikir kebun, sudah selesai. Apa Allah SWT nyerahkan. Dagang demikian, sudah berdagang dibuka jam 6 sampai kita tutup umpamanya malam jam 7, jam 8 malam. Selesai itu sampai di rumah, kita istirahat, tidak usah pikirkan, serahkan kepada Allah Ta'ala. Itu urusan dunia. Yang perlu kita prioritaskan adalah urusan akhirat. Salat kita bagaimana?
Hafalan kita bagaimana? Doa kita bagaimana? Zakat kita bagaimana? Sedekah kita bagaimana? Ilmu kita bagaimana? Itu perlu dipikirkan, perlu diharapkan, perlu menyebabkan kita gelisah terus. Apakah berkurang, apakah tidak? Kenapa? Karena yang akhirat inilah yang akan kekal, yang akan menjadi penyebab kita bahagia di akhirat. Kalau dunia selesai, tidak ada masalah, di dunia selesai. Itu namanya nasihat daripada Sayyidina Utsman ini. Disampaikan, dinasihatkan oleh Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman ini adalah orang paling kaya zaman sahabat. Tapi walaupun beliau sangat kaya, ini beliau ingatkan, jangan sampai menjadi pikiran harta benda, kekayaan, pangkat dan sebagainya. Yang harus dipikirkan itu akhirat. Sayyidina Utsman bin Affan, beliau digelari Dzunnurain, pemilik dua cahaya. Kenapa disebut milik dua cahaya? Karena menikah dengan putri Rasulullah dua orang putri Rasulullah dinikahi oleh Sayyidina Utsman. Tapi setelah meninggal satu, tidak boleh dikumpulkan dua orang saudara. Ruqayyah, selesai Ruqayyah meninggal dunia, kemudian nikah lagi dengan adiknya namanya Ummu Kalsum. Makanya karena mendapatkan keistimewaan menikah dengan putri Rasulullah, orang mendapatkan dua cahaya, Dzunnurain. Bahkan Rasulullah mengatakan, kalau seandainya aku punya memiliki anak gadis yang lain, Sayyidina Utsman ini aku nikahkan lagi setelah meninggal Ruqayyah, Ummu Kalsum. Juga disebutkan dalam hadis keutamaan Sayyidina Utsman itu tastahi minhul malaika. Malaikat malu sama Utsman. Malaikat malu. Kalau Sayyidina Umar, jin takut kepada, syaitan takut sama Umar. Kalau malaikat malu kepada Utsman. Malu kepada siapa? Utsman bin Affan. Ini keutamaan Sayyidina Utsman. Maka itu nasihat dari beliau. Wal maqalatus sadisatu, maqalah yang keenam, nasihat yang keenam. An Ali radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Ali, Imam Ali bin Abi Thalib. Ini juga menantu Rasulullah SAW, khalifah yang keempat. Ali itu adalah babul ilmi. Ana madinatul ilmi wa aliyun babuha, kata Rasulullah. Aku ini adalah kotanya ilmu, sedangkan pintunya adalah Ali. Beliau wa karramallahu wajhah, semoga Allah memuliakan wajah beliau. Berbeda dengan doa yang lain daripada sahabat lain. Kalau yang lain dibaca radhiyallahu taala anhu, kalau Ali dibaca karramallahu wajhahu. Menurut ulama, sebabnya adalah karena Sayyidina Ali semenjak kecil tidak pernah menyembah berhala, tidak pernah menyembahkan muka ini kepada berhala, menundukkan muka kepada berhala. Itu menyebabkan beliau diberi doa karramallahu wajhah, semoga Allah memuliakan wajahnya. Sementara yang lain itu pernah semua menyembah berhala. Tapi mereka sudah taubat, masuk Islam semua, sudah taubat kepada sahabat. Tapi Sayyidina Ali tidak. Kenapa? Karena beliau masuk Islamnya masih kecil. Ada meriwayatkan umur 9 tahun, ada meriwayatkan 12 tahun. Masih kecil beliau sudah masuk Islam. Dan beliau langsung dididik oleh Rasulullah SAW. Sayyidina Ali berkata, "Man kana fi talabil ilmi kanatil jannatu fi talabihi. Wa man kana fi talabil ma'siyati kanatin naru fi talabihi." Man, barang siapa, kana ada yang fi talabi, dalam menuntut al-ilmi, ilmu. Barang siapa yang ada menuntut ilmu, mencari ilmu. Kanatil jannatu fi talabihi, maka surga fi talabihi, mengejarnya, mencarinya. Kalau ada orang yang mencari ilmu, maka surga mencari dia. Alhamdulillah, kalian, kita semua menjadi orang-orang yang dicari oleh
surga. Surga sedang mencari kita. Sedang dirindukan surga, ditunggu oleh surga. Selama kalian tetap dalam menuntut ilmu. Tapi kalau sudah berhenti juga. Surganya mencari kalian. Tidak dirindukan lagi oleh surga. Selama kita masih menuntut ilmu, selama itu juga surga merindukan kita. Sudah menunggu-nunggu. Makanya kalau ada orang meninggal dalam menuntut ilmu, mati syahid. Mati syahid sudah masuk surga. Kenapa? Karena surga sedang menunggu dia, siap-siap menjemput dia. Itu keutamaan untuk ilmu. Untuk ilmu agama. Wa man kana fi talabil ma'siyati kanatin naru fi talabi. Barang siapa yang mencari maksiat, maka maksiat apa maksiat? Melanggar perintah Allah. Pergi mencari maksiat. Mencurikah? Merampokah? Minuman keraskah? Mencari musuhkah? Perbuatan-perbuatan maksiat. Meninggalkan sholatkah? Maka ketika itu neraka sedang mencari dia, menunggu dia. Kapan nih orang ini mati? Kapan orang ini mati? Rindu aku masuk ke dalam neraka. Itu adalah bagi yang melakukan perbuatan dosa. Yani man ishtaghala fil ilmi nafi'. Man barang siapa ishtaghala yang sibuk fil ilmi dalam ilmu an-nafi' yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat, bukan ilmu sihir, ya, bukan ilmu santet. Ilmu yang bermanfaat, terutama bermanfaat untuk akhiratnya, yang tidak bisa tidak dia menjadi sebab sah ibadahnya. Seperti kita belajar tauhid, kita belajar fikih, kita belajar tajwid demi benar dalam membaca Al-Quran, baca Fatihah dan sebagainya. Itu adalah yang menyebabkan dia manfaat. Yes, ilmu itu yang diperintahkan ilmu manfaat. Alladzi la yajuzu lil balighil aqil jahluhu. Ilmu yang manfaat bagaimana? Alladzi yang la yajuz, yang tidak boleh, lil balighi bagi orang baligh, al aqili yang akil, jahluhu tidak tahu. Itu ilmu yang manfaat maksudnya. Seseorang yang baligh, yang akil, dia sudah sampai baligh dan sudah punya otak, berakal, tidak idiot. Tidak boleh tidak, dia harus tahu. Tidak boleh dia tidak mengetahuinya. Itu ilmu manfaat. Ilmu salat tadi, ilmu fikih tadi, salatnya, zakatnya, apalagi tauhid, sifat wajib, sifat mustahil. Itu yang menyebabkan tidak boleh tidak, dia harus tahu. Selama dia akil, dia balik. Akil itu adalah orang yang berakal. Balik itu adalah orang yang sudah mencapai usia wajib dia mengetahui ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu salat, ilmu-ilmu yang difardukan kepadanya, mukallaf. Itu namanya ilmu manfaat. Selama dia sedang mencari ilmu yang tidak boleh tidak, dia tidak mengetahui, akil dan baligh, kana fil haqiqati taliban lil jannah wa li ridhallahi ta'ala. Kana adalah fil haqiqah, pada dasarnya, pada hakikatnya, taliban dia mencari lil jannah, kepada surga, wa li ridhallahi ta'ala, dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakikatnya, dasarnya dia itu sebenarnya sedang mencari surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya surga mencari dia, surga menunggu dia, surga merindukannya, dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena itulah ilmu manfaat yang akan menyebabkan dia sampai ke surga. Kita diciptakan untuk apa? Untuk apa? Untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ibadah. Ibadah itu sah harus memiliki ilmu. Ibadah tidak punya ilmu batal. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'malu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa dasar ilmu, amalnya mardud. Maka gimana dia dapat ibadah kalau tidak diterima?
Bagaimana dia dapat surga kalau ibadahnya tidak diterima? Makanya untuk mendapatkan surga harus ibadah. Untuk dapat ibadah harus berilmu. Ilmu yang wajib adalah ilmu-ilmu yang menyebabkan sahnya ibadahnya. Menuntut ilmu itu adalah menuntut kepada surga. Wa man kana muridan lil ma'siyati, dan barang siapa yang menginginkan lil ma'siyah dalam perbuatan maksiat, kana fil haqiqati, adalah dia dalam hakikatnya taliban linnar, dia sedang mencari neraka, wali sukhtillahi ta'ala, dan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksiat itu banyak sekali, maksiat. Ada kabair, ada saghair. Dosa besar, dosa kecil. Dosa besar diantaranya adalah syirik billah, sekutukan Allah. Uququl walidain. Apa uququl walidain? Durhaka kepada orang tua. Minuman keras. Minuman keras. Tahu minuman keras? Bukan batu ya. Minum yang memabukkan. Kemudian zina, mencuri, bersumpah palsu, memasang nama Allah, wallahi billahi tallahi, tapi yang disumpahnya palsu, tidak benar, bohong, itu masuk dosa besar. Kemudian lari dari peperangan, itu adalah dosa-dosa di antara dosa. Makan riba, makan harta anak yatim, itu adalah antara dosa-dosa besar. Maksiat. Siapa yang menginginkan hal ini, yang mencari hal ini, yang melakukan hal ini, maka dia sebenarnya sedang mencari neraka. Itu yang besar, yang kabair. Ya, kalau di dalam pendapat ulama itu, dosa besar itu adalah ketika Allah menjanjikan siksaan pedih dalam Al-Quran, maka dia disebut dengan dosa besar. Dalam Al-Quran dia disebutkan akan masuk neraka dengan azab yang pedih. Itu artinya dia melakukan dosa besar. Selain itu dosa kecil. Kalau terus menerus bikin jadi besar juga. Karena gunung itu dari kerikil-kerikil kecil jadi gunung besar. Ada kata ulama, lal kabira ma'al istighfar wala saghira ma'al israf. Tidak dianggap dosa itu besar kalau dia ditaubati, istighfar, taubat nasuha, maka dosanya tidak dianggap besar. Dia melakukan umpamanya perzinahan, kemudian dia taubat nasuha, benar-benar menyesal, ditinggalkan, maka dosanya dihapus oleh Allah. Jadi tidak ada dosa. At-ta'iba min dzanbi kama la dzanbala. Siapa yang bertaubat dari dosa dengan nasuha, dengan benar, maka dia tidak lagi seperti tidak mendapat dosa. Wala saghira ma'al israr, tapi tidak dianggap dosa itu kecil kalau dilakukan terus menerus. Kalau terus satu ulang, maka itu jadi dosa besar. Makanya maksiat ini, maka siapa saja baik dosa besar maupun dosa kecil, dia menginginkannya, melakukannya, maka dia sama hakikatnya sedang mencari neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nasihat Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Al-maqalatus sabi'ah, ungkapan atau nasihat yang ketujuh. An Yahya ibni Mu'adzin radhiyallahu ta'ala anhu, dari sahabat juga namanya Yahya bin Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah meridai beliau. Ma'asallaha karimun ay hamidul fi'ali wa huwa may yukrimu nafsahu bittaqwa wa bil ihtiras anil ma'asi. Tidaklah asa, bermaksiat Allah kepada Allah, karimun, orang yang mulia, mulia. Artinya apa? Orang mulia tidak bakal berbuat maksiat. Apa itu
orang mulia? Ai hamidul fi'ali, orang yang pekerjaannya terpuji. Hamid, orang terpuji, al-fi'ali, pekerjaannya suka membantu, apa lagi? Suka beribadah, apa lagi? Rajin. Itu orang-orang terpuji, yang terpuji pekerjaannya. Lebih terperinci lagi, orang mulia itu apa? Wa huwa may yukrimu nafsahu bittaqwa. Bahwa yaitu orang yukrimu, memuliakan nafsahu, jiwanya, dirinya, bittaqwa, dengan perbuatan takwa. Dia memuliakan jiwanya dengan berbuat ketakwaan. Itu orang mulia. Bukan mulia dengan pakaian bagus, jabatan tinggi, harta yang banyak, bukan. Mulia di sini maksudnya pekerjaannya itu, jiwanya itu dijaga sehingga melakukan perbuatan ketakwaan. Takwa itu apa? Melaksanakan semua perintah Allah, meninggalkan semua larangan Allah. Itu menjaga jiwanya. Ketika dia memuliakan jiwanya untuk ketakwaan, berarti orang itu mulia, baik laki maupun perempuan. Wabil ihtirasi 'anil ma'asi, dan menjaga dirinya, ihtiras, menjaga 'anil ma'asi, daripada perbuatan maksiat. Memuliakan jiwanya, dirinya sendiri untuk berbuat ketakwaan, dan menjaga dirinya sendiri dari perbuatan maksiat. Itu tanda orang mulia. Maka orang seperti ini tidak bakal melakukan perbuatan maksiat. Wala athara dunia, dan tidak athara, mendahulukan, mementingkan, mengutamakan, memprioritaskan, athara ad-dunya, urusan dunia. Ai la qaddamaha wala faddalaha, artinya la, tidak, qaddamaha, mendahulukannya, wa faddalaha, dan mengutamakan dunia. Alal akhirati, atas akhirat. Hakimun, orang bijaksana. Orang bijak itu, orang arif itu, orang cerdas itu tidak akan mengutamakan dunia daripada akhirat. Karena dia pintar, karena dia mengetahui apa kata Allah Ta'ala, walal akhiratu khairun wa abqa. Sungguh akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Dunia kan tak kekal. 60, 70, 80 sudah ditinggalkan, mati. Ada kadang-kala umur 40 sudah mati, ditinggalkan. Tapi akhirat lebih baik dan lebih kekal. Maka orang yang cerdas, orang bijaksana lebih mengutamakan yang kekal daripada yang akan habis, yang akan sirna. Maka ini tidak akan mengutamakan dunia, orang hakim, orang bijaksana. Apa itu hakim? Nah, disebutkan ai musibun fi af'alihi, orang yang benar di dalam pekerjaannya, lurus. Pekerjaannya, kegiatannya lurus, benar. Bahwa yaitu orang yang yamna'u, mencegah, melarang, nafsahu, jiwanya, hawa nafsunya, dirinya, min mukhalafati aqli salim, daripada melanggar akalnya, pikirannya yang salim, yang sehat. Pada badan yang sehat ada akal yang sehat, yang mencegah dirinya untuk melanggar akalnya yang sehat tadi. Hakim itu adalah orang yang tidak mau melanggar akal sehatnya. Orang hakim ini tidak akan mendahulukan dunia, dia lebih mendahulukan akhirat. Sebab banyak sekali menerangkan bagaimana akhirat itu lebih utama daripada dunia. Allah juga berfirman, wabtaghi fima ataka daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Firman Allah ini mengatakan la tansa, jangan lupakan saja. Yang jadi urusan penting itu adalah apa? Akhirat. Cuman dunia jangan ditinggalkan saja, jangan dilupakan ini. Nah, sekarang ini dibalik, lebih mengutamakan dunia dan akhirat hanya sekedarnya saja. Jangan sampai dunia jadi diutamakan.
utama. Urusan akhirat adalah paling utama. Dunia sebatas, jangan sampai